Halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Liku-liku pagi ini ada di daerah wisata Gunung Manten, Desa Lencoh. Pagi ini saya nggak akan membahas tentang wisata Gunung Merapi dan yang lain ya. Tapi kita tetap fokus membahas terkait dengan usaha kita ya, di pot air minum isi ulang. Ya, jadi ada banyak yang diskusi terkait dengan penyusunan tabung FRP. Nah, ada yang masih belum paham ya. Karena di luar sana itu ternyata banyak teman-teman kita yang membuat depot air minum itu diinstal sendiri tanpa melalui jasa perakit depot. Ya, ini saya rasa bagus sekali ya. Jadi yang sering didiskusikan tuh gini, susunan dari FRP, tabung FRP biasanya kan ada 3 atau 2 ya, tergantung dari air yang kita olah, gitu ya. Mereka agak ragu tentang posisi karbon aktif itu sebetulnya yang baik ada di mana. Apakah ada di awal ya atau ada di akhir proses FRP ini ya. Jadi gini teman-teman ya, air kita itu kan tidak semua air yang kita proses itu mempunyai kualitas yang baik ya. Ada yang kandungan kapurnya tinggi, ada yang kandungan Fe-nya tinggi kan gitu ya. Dan tergantung cemaran dari masing-masing daerah ya. Nah, ini penting kita ketahui sebelum kita install media yang nanti akan kita pakai untuk treatment air. Untuk mengantisipasi atau menurunkan kadar zat kapur, terus kemudian mangan, zat besi dan sebagainya, itu kita perlu bantuan yang namanya sand filter. Ya, sand filter bisa bermacam-macam isinya. Ada manganis, ada zeolit, ada banyak macamnya, dan itu tersedia di pasaran. Nah, di mana posisi peletakan karbon aktif yang benar ya? Karbon aktif itu kan fungsinya untuk menjernihkan air pertama ya. Yang kedua itu untuk mengembalikan rasa air itu jadi lebih baik ya, lebih segar ya, karena sifat karbon itu akan mengikat cemaran yang ada di dalam air yang yang tidak tersaring atau tidak terikat oleh sand filter. Nah, makanya itu masih dijaga lagi dengan menggunakan karbon aktif, sehingga air yang keluar dari FRP tahap pertama atau kedua terus kemudian dilanjutkan dengan tabung karbon aktif, itu air itu setelah keluar dari karbon aktif itu akan menjadi lebih jernih, lebih segar ya. Tentu saja sudah terhindar dari bau-bau yang kurang sedap ya, karena kebanyakan air yang kita proses itu juga ada yang berasal dari air olahan, misalnya dari PDAM ya atau PAM, dan itu sudah barang tentu kalau air olahan itu pasti ada treatment klorin dan sebagainya. Fungsi dari karbon aktif di sini ini salah satunya juga untuk menetralkan klorin ya, itu ya, sehingga air yang kita proses ke tahap berikutnya, kalau misalnya kita menggunakan ultrafiltrasi ya, nanti hasilnya akan lebih bagus. Kalau misalnya kita lanjutkan dengan RO, pakai membran RO, itu juga hasilnya akan jauh lebih bagus. Bahkan kalau misalnya ada teman-teman yang tanpa harus melalui tahapan berikutnya, misalnya ultrafiltrasi atau membran RO, nah, jadi dari karbon aktif itu langsung difilter lagi menggunakan spoon, terus baru masuk ke galon, itu juga nggak masalah. Artinya air yang kita olah dengan treatment tadi itu sudah sangat mencukupi ya. Tentu saja
tahap akhir yang harus dilalui, ya mesti harus lewat yang namanya ultraviolet ya, untuk membunuh bakteri yang ada di dalam air. Kalau misalnya di dalam air itu ada kandungan bakteri atau virus ya. Ya, saya rasa tahapannya itu ya. Jadi pertama, tabung FRP itu ada sand filter dulu. Nah, sand filter itu bisa bermacam-macam. Nah, karena bermacam-macam itu tergantung dari air yang kita olah. Nah, bedanya kalau air yang kita olah itu cemarnya yang lebih berat, ya mau tidak mau kita harus sediakan sand filter yang lebih banyak juga. Misalnya kayak manganis itu nggak cukup dengan setengah tabung, tapi bisa satu tabung sendiri. Terus zeolit itu juga nggak hanya cukup setengah tabung, tapi perlu satu tabung sendiri. Jadi udah ada dua tabung FRP. Contohnya seperti itu ya. Jadi tergantung dari jenis cemarannya. Tapi kalau cemarannya ya ringan-ringan saja, ya nggak terlalu berat, itu mungkin teman-teman bisa siasati dengan mencampurkan beberapa media, dicampur, dimasukkan dalam satu tabung FRP, itu juga bisa. Baru tahap berikutnya adalah karbon aktif. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya share untuk pagi ini. Makasih. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Liku-Liku biar Liku-Liku bisa berkembang dengan baik ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke ya, mungkin teman-teman itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan.